Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam kajian ekonomi Islam kita kali ini. Kali ini tema yang akan sama-sama kita bahas adalah tentang sebab-sebab kepemilikan. Di pembahasan sebelumnya, di episode sebelumnya telah kita bahas terkait dengan harta dan kepemilikan di dalam Islam. Nah, kali ini insya Allah kita akan lebih lanjut membahas tentang kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan. Pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang macam-macam kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Jadi ada 3 kepemilikan yang dikenal di dalam Islam. Kali ini terkait dengan kepemilikan individu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya bahwasanya Allah telah memberikan izin kepemilikan terhadap pribadi atau individu ya, berdasarkan pembagian daripada 3 kepemilikan tadi. Terkait dengan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menentukan cara-cara yang menjadi penyebab seseorang individu itu memiliki kepemilikan. Nah, dari sisi definisi, yang dimaksud dengan sebab-sebab kepemilikan adalah sebab yang menjadikan seseorang itu memiliki harta, di mana harta tersebut sebelumnya tidak menjadi harta miliknya. Jadi bahasa ringkasnya, ini adalah harta yang baru diperoleh, ya, bukan hasil dari pengembangan harta yang sudah ada. Selanjutnya adalah barter. Barter ini tidak termasuk dalam sebab kepemilikan. Barter ini adalah menukar antara satu barang dengan barang yang lainnya. Ini tidak termasuk di dalam kategori sebab-sebab kepemilikan. Karena selain sebab-sebab kepemilikan, kita juga mengenal ya yang namanya sebab-sebab pengembangan harta ya. Jadi Allah sudah tentukan sebab setiap individu memiliki harta. Allah juga tentukan ya sebab individu itu mengembangkan hartanya, karena segala sesuatu harta ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga layaknya semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 sebab-sebab dalam seseorang itu memiliki kepemilikan ya. Yang pertama adalah dengan bekerja ya, yang kedua adalah dengan mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Dan yang keempat adalah harta yang adalah harta pemberian negara, dan yang kelima adalah harta yang diperoleh dari tanpa mengeluarkan usaha, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan bekerja ya, karena bekerja ini merupakan salah satu perintah yang disampaikan oleh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang manusia ya, seorang laki-laki. Karena dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang itu adalah dipenuhi secara tidak langsung, yakni dengan proses bekerja, seperti itu. Nah, apa-apa yang menjadi ada 5 bentuk daripada bekerja yang dijelaskan di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Yang pertama adalah menghidupkan tanah mati. Jadi menghidupkan tanah mati ini adalah di mana
tanah ini tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan oleh seorang pun. Jadi ketika ada tanah di dalam Islam tidak ada pemilik dan juga tidak dimanfaatkan oleh seseorang, maka ini yang dimaksud dengan tanah yang tidak ada, tanah mati ya, tanah yang tidak berproduksi, seperti itu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan menghidupkan itu adalah tanah-tanah yang tidak diolah ya, atau tidak diolah. Jadi menghidupkan dimaksud di sini adalah mengolah ya, mengolah berupa menanami, kemudian dengan pohon, menanam dengan pohon, atau mungkin dengan tanaman, atau bahkan dengan mendirikan sesuatu bangunan di atasnya. Nah, ini termasuk dalam kategori menghidupkan tanah. Itu yang dimaksud dari menghidupkan tanah. Kebijakan dalam Islam tentang menghidupkan tanah mati itu adalah berlaku bagi kaum muslim ya, secara umum, maupun kaum kafir zimmi ya, yakni orang yang non muslim yang hidup di bawah naungan syariat Islam, seperti itu. Kebijakan tentang bagaimana menghidupkan tanah mati ini adalah kebijakan yang sangat unik ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tanah yang tidak berproduksi selama 3 tahun berturut-turut, maka itu sudah secara otomatis ya akan diserahkan oleh negara lalu kepada individu untuk kemudian dikelola, seperti itu. Terus kemudian ada yang kedua adalah terkait dengan sebab-sebab kepemilikan harta secara individu. Yang kedua adalah menggali kandungan bumi ya. Jadi kandungan bumi yang dimaksud di sini adalah apa-apa saja yang terkandung di dalam perut bumi ya. Terkait harta yang boleh diambil ya, atau digali dari dalam perut bumi tadi, ada 2 faktor. Yang pertama adalah jumlahnya terbatas. Terbatas artinya kurang dari yang dibutuhkan oleh jamaah. Kemudian yang kedua, dia tidak masuk dalam kepemilikan umum. Nah, ini harta-harta yang ada di dalam kandungan bumi yang boleh digali. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi sebab kepemilikan oleh individu adalah samsara ya, atau makelar ya, dalam bahasanya itu makelar ya. Makelar ini adalah sebutan bagi orang yang bekerja dengan orang lain dengan memberikan upah untuk keperluan baik itu menjual maupun membelikan sesuatu. Jadi makelar ya, ibaratnya ada orang yang minta dibelikan sesuatu tetapi dengan memberikan imbalan, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan makelar. Dan yang dimaksud dengan makelar tadi itu adalah orang yang melakukan akad dengan seseorang yang tadi diminta untuk membelikan atau menjualkan sesuatu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mudarobah atau perseroan. Nah, mudarobah ini adalah penyatuan 2 pihak, yakni antara modal dengan tenaga, atau antara pemilik harta dengan pengelola ya, atau orang yang memiliki tenaga. Nah, ini yang dimaksud dengan perseroan. Kemudian yang kelima yang menjadi penyebab daripada kepemilikan ya, sebab-sebab kepemilikan terhadap individu adalah musakat ya. Musakat itu adalah pembayaran kepada seseorang dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain ya. Jadi seseorang yang diminta untuk memelihara suatu pohon atau tanaman ya, tetapi kemudian nanti untuk upahnya itu diambil dari hasil dari buah ya, dari pohon tersebut. Ini yang dimaksud dengan musakat ya. Musakat itu tidak diperbolehkan bagi tanaman atau pohon yang tidak memiliki buah, ataupun
pohon yang tidak memiliki manfaat ya, kecuali memang ada manfaatnya ya. Kalau tidak dari buahnya, mungkin bisa dari daunnya. Yang terpenting adalah pohon tersebut itu bisa bermanfaat, seperti itu. Jadi seseorang itu mendapatkan upah dari hasil panen daripada pohon tersebut. Ini yang dimaksud dengan musakat ya. Terus yang keenam atau yang terakhir adalah ijaroh ya, akad ijaroh atau mengontrak kerja atau mengontrak tenaga ya. Adalah suatu bentuk bekerja dengan cara mengeluarkan usaha, lalu kemudian akan mendapatkan upah atau imbalan daripada pemberi kerja. Jadi ada dua komponen, yang pertama adalah ada pekerja, dan yang kedua adalah ada pemberi kerja ya. Ada ajir, ada mustajir ya, yang memberikan pekerjaan. Nah, di dalam ajir ini ada yang kita sebut sebagai ajir khas atau ajir khusus, seperti misalnya seseorang yang bekerja di instansi tertentu, ini kita sebut sebagai ajir khas ya, karena sudah terikat ya. Kemudian ada ajir am atau pekerja umum ya, yakni contohnya misalnya tukang kayu, penjahit, tukang sepatu, atau mungkin yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan ajir khas dan ajir am. Ya, inilah saya tambahkan satu lagi yang terkait dengan sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam adalah dengan berburu ya. Jadi berburu yang dimaksud di sini adalah berburu baik itu di laut maupun di darat ya, dengan harta yang ada terkandung di dalam laut maupun harta yang terkandung di dalam darat. Ini yang dimaksud dengan berburu. Tentu semuanya itu adalah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal hewan-hewan yang bisa diburu oleh pemilikan ya secara individu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bekerja dengan cara bekerja sehingga seseorang individu memiliki harta seperti itu. Tapi lalu kemudian Allah tentukan juga bentuk-bentuk bekerja yang diperbolehkan di dalam Islam, dan Allah tidak memberikan kesempatan yang kepada manusia untuk menentukan sendiri cara untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan kehidupannya, sebagaimana yang kita pahami di pembahasan awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik harta awal yang telah dititipkan kepada manusia yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.